Oke, shalom pagi Bapak Ibu. Shalom pagi juga. Boleh bertemu lagi pagi hari ini. Kita bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Dan kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Terus kita mau haus dan lapar akan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan hasrat jiwa kita. Hanya Tuhan yang bisa dapat terus menyegarkan hidup kita, sehingga terus kita boleh bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru lagi yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dan kami boleh menikmati kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Dan kami percaya sepanjang hari yang baru ini Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan terus kami berharap kepadamu, karena kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Biarlah kami terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu, kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kebajikan dan kemurahan yang mengikuti seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
Mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Roh Kudus yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
Jalanku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Ini yang menjadi doa kami. Ini menjadi kerinduan kami. Roh Kudus, Engkau terus memegang tangan kami. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami berpadanan dengan firman Tuhan, supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus, sehingga Bapa dipermuliakan dalam hidup kami. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka melihat dan merasakan kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kami tidak tersesat di dunia yang gelap, yang penuh dengan godaan dan tipu muslihat. Karena kami tahu setiap saat, setiap waktu iblis seperti singa mengaum-ngaum menanti waktu di mana kami lemah. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan bagi kami, yang terus mengingatkan kami. Sebab itu kami mau memiliki hati yang peka untuk mendengar dan mentaati setiap firman, setiap perkataan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami memuliakan Engkau. Karena itulah sesungguhnya hidup yang Engkau mau ada dalam hidup kami. Karena Engkau telah menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia, yang menuju kepada kebinasaan, kepada hidup yang kekal. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami boleh bersekutu lagi di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan Engkau dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Hyong. Terima kasih, Shalom. Senang sekali bisa join pagi hari ini. Buat Bapak Ibu di mana saja, bersyukur kita bisa berdoa bersama. Hari ini firman Tuhan diambil dari saat teduh ya, Matius. Mungkin siapa yang ada Alkitab di sampingnya boleh membacakan buat saya, buat kita semua. 12 ya. Matius berapa tuh Pak Heri hari ini? 7 ayat 12. Iya, tolong Pak. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, terima kasih. Amin. Nah, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu membaca firman Tuhan, sepintas
Apa yang didapat? Ada yang menarik dari ayat ini? Coba Bapak Ibu renungkan. Ya. Ada yang mau sampaikan sesuatu dari ayat ini sebelum saya menyampaikan? Dikatakan tadi segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi yang pertama yang saya mau bagikan adalah rahasia kita merenungkan firman Tuhan adalah kita gali, cara galinya adalah tanya, ini bicara apa, dan kemudian cara kedua adalah diskusi. Biasanya saya tanya Yuli, Gideon, Samuel, anak-anak, diskusi lebih dalam, sebenarnya ayat ini bicara tentang apa gitu. Itu sangat menolong gitu. Bagaimana kita bisa menggali lebih dalam. Jadi hari ini pas saya yang saat teduh juga di video, saya mau kaitkan ayat 11 sama 12. Ya, ayat 11-nya bilang, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga akan memberikan pemberian yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hari ini sebenarnya bicara tabur tuai, apa yang kita mau orang lain lakukan buat kita, apa yang kita mau terima, kita tabur itu. Contoh, misalnya kita bilang, oh di kantor saya semuanya orangnya sombong, di gereja saya semua orang sombong, bahkan di rumah anak-anak saya sombong. Nah, kalau kita mau dia juga tidak sombong, kita kasih teladan. Ya. Saya ingat waktu Gideon masih kecil, umur 6-7 tahun, waktu itu ada telepon rumah, dia angkat telepon, enggak, halo. Terus saya spontan kan dengerin, saya bilang sama Yuli, ini Gideon kok cara angkat telepon dan jawab teleponnya, nadanya itu keras. Belajar dari mana dia itu? Dari sinetron kali. Terus Yuli bilang, dari mana lagi belajarnya? Oh iya. Jadi, oh dia teladani bapaknya, ya kan? Nah, dari situ saya belajar. Itu kan saya pertama ya terus menerus sampai akhirnya ya sekarang sudah mungkin sudah 18 tahun ya. Masih terus belajar, tapi ada kemajuan. Tapi dari situ saya sadar pelajaran video papi. Oh, anak tuh melihat dari gaya papanya, mamanya, ya mengerjakan segala sesuatu. Jadi kita kalau mau melihat situasinya berubah, orang-orangnya berubah, apa yang kita hasilkan berubah, kita tabur. Ya, seperti Pak Yos tanam sawit. Kalau mau lihat buahnya bagus, taburlah pupuk. Pasti kalau prosesnya benar, dia akan berbuah. Nah, balik lagi sebenarnya gimana sih caranya ayat 12 ini, kita balik ke ayat 11, Bapak Ibu. Di situ diajarin gini, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 11 ini sebenarnya dasar dari ayat-ayat yang atas sama bawah.
Ya, rahasianya adalah kita mesti jadi anak-anak dari Bapa di surga. Jadi kalau kita mau dapat pemberian yang baik, ya, mau jadi Bapak yang baik juga, sadari hubungan anak Bapak kita sama Bapak di surga. Jadi terima Yesus itu kunci kita untuk jadi anak. Nah, tapi ada anak-anak yang diberkati luar biasa, ada anak-anak yang biasa-biasa. Itu bicara hubungan. Salah satu contoh untuk meminta itu kan Bapak Ibu doa pagi dan itu bangun hubungan dengan sesama dan dengan Bapak. Tapi saya mau dorong bukan saja di doa pagi, biasakan sadar kita ini punya Bapak dan kita anak. Contoh, kalau saya orang tua misalnya, mama-mama pas jam makan siang, makan malam, ingat gak sama anaknya? Ingat. Oh, anak saya belum makan, ya kan? Seperti itu juga Tuhan. Bukan soal di mana kita, terus kapan dan sebagainya, tapi kalau hubungan Bapak anak dapat, kita mesti percaya Tuhan pasti ingat kita. Lalu dia memberikan pemberian terbaik. Nah, percayalah apa yang Bapak sediakan itu yang terbaik. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir, oh aku perhatiin orang, siapa yang perhatiin aku? Tuhan. Contoh kemarin Gideon kan ada voucher. Dia waktu kuliah jadi bantu dosennya kerjain apa, terus dia dikasih voucher. Lalu singkat cerita dia tukar vouchernya dengan sepatu sandal. Harga mahal sekali, 600.000. Terus dia tukar, dia pakai. 1 hari kemudian, malamnya mamanya ngomong sama aku, si Samuel itu juga kepengen, tapi mahal sekali. Saya bilang, sendal bapak nyoba, nggak segitu, masa sendal 600.000. Tapi berpikir lagi 1 hari kemudian, iya, kasihan juga Samuel tuh. Macam mana kalau aku beliin, runding, akhirnya beberapa hari kemudian beliin sendalnya. Nah itulah, saya saja bisa cari pemberian yang terbaik. Tapi kapan mikirnya? Kalau anaknya minta. Gitu. Apakah Bapak di surga nggak tahu apa yang kita butuhkan? Tahu, tapi kita disuruh minta. Nah, minta ini juga berbeda. Anak-anak mintanya ini mainan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nih, saya misalnya, kalau doa mintanya apa? Sehat, ya kan? Nah, beda-beda. Nah, jadi tahapan rohani kita bertumbuh, nanti permintaan kita bisa beda. Tapi kata kuncinya adalah minta. Minta itu bicara hubungan yang terus-menerus, bicara komunikasi. Jadi kita pertama sadar kita ini anak dari Bapa di surga, kemudian Tuhan akan beri yang terbaik buat kita, belajar bersyukur dan percaya, lalu kita minta ini sekali lagi bicara hubungan. Di mana saja, kapan saja kita ada komunikasi, kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan tentang hukum tabur tuai, ya. Otomatis sih, apa yang kita mau orang lain perbuat, kita perbuat. Tapi dasar kita bisa perbuat itu adalah kita menghayati hubungan anak Bapa. Karena kalau kita tidak hayati hubungan anak Bapa, kita akan sulit mempraktekkan tabur tuai yang sesungguhnya. Itu dari saya, silakan yang mau tambahin, yang mau sharing, kita gali firman bersama. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Hyong. Oke, apakah ada Bapak Ibu yang ingin tambahkan sesuatu atau dapat pencerahan apa dari apa yang disampaikan Pak Hyong atau dari ayat yang kita baca? Oke, kalau belum ada, saya mau tambahkan.
Nah, jadi seperti yang sering saya katakan, prinsip kalau kita belajar firman Tuhan itu, prinsip yang pertama itu adalah firman itu untuk saya. Jadi tidak boleh kita belajar firman jadi pengetahuan terus untuk menuntut orang melakukan firman. Jadi sekali lagi prinsip firman itu kita ketahui, kita fahami, karena firman itu untuk saya. Nah, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita sesuatu yang wow, luar biasa bagi saya. Karena sekali lagi kalimatnya seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki. Nah, kata kuncinya di kehendak kita, Bapak Ibu. Jadi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, jadi kata kuncinya di kehendak kita. Bukan apa yang orang perbuat kepada kita, Bapak Ibu. Contoh sederhananya begini. Saya berkehendak, saya pengen istri saya tuh nggak usah marah-marah. Ini kan kehendak saya, ini kan keinginan saya. Supaya istri saya nggak marah-marah. Nah, firman Tuhan katakan, apa yang kamu kehendaki, yaitu nggak usah marah-marah, itu yang saya perbuat. Nah, jadi bukan sekalipun istri saya tetap marah-marah, tapi kan saya punya kehendak. Istri saya nggak usah marah-marah. Nah, itu yang saya perbuat. Nah, ini maksud firman Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita ini melakukan, kita pengen orang berbuat sesuatu, tapi ketika orang tidak melakukan itu kepada kita, kita juga tidak melakukannya. Nah, firman Tuhan nggak ngajar seperti itu ayat ini. Jadi, kalau kita pengen orang itu jujur dengan kita, nah ya kita jujur, karena itu yang kita kehendaki. Sekalipun orang itu nggak jujur, kita tetap jujur. Nah, ada begitu banyak orang, makanya di ayat-ayat sebelumnya Yesus katakan, kalau kamu melakukan atau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya kamu? Kalau kamu berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan kamu, apa lebihnya kamu? Nah, ayat ini ada korelasi dengan ayat-ayat di atasnya, ada hubungannya dengan ayat-ayat di atasnya. Makanya berkali-kali selama 2 bulan ini saya selalu ngomong, baca terus Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu ajaran-ajaran Yesus itu mengait satu dengan yang lain. Dan itu gaya hidup kerajaan Allah yang harus kita praktekkan. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan yang saya dapat pagi hari ini ayat favorit istri saya sih. Ini ayat emas istri saya. Jadi ini bicara tentang kehendak kita. Dan saya percaya kalau bicara tentang kehendak kita terhadap semua orang, pasti itu hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Mana ada di antara kita yang pengen orang berbuat jahat dengan kita? Nggak ada yang pengen, kan? Kita pasti pengen orang itu baik dengan kita. Kita pengen orang itu selalu senyum dengan kita. Kita pengen orang itu selalu mengasihi kita. Kita pengen orang itu selalu mengampuni kita. Keinginan kita terhadap orang itu pasti baik. Nah, firman Tuhan katakan, apa yang kamu kehendaki, itu yang kamu perbuat. Nggak usah pusing orang mau lakukan atau enggak. Karena itu bicara tentang apa yang kita kehendaki. Nah, ini kebenaran yang saya terima. Ini kebenaran yang saya praktek. Dan saya berdoa, saya mendorong setiap kita mengerti kebenaran ini dan terus mempraktekkan. Jadi kata kunci seperti saya katakan tadi, setiap kita pasti berkehendak orang itu berbuat baik kepada kita. Nah, apa yang menjadi kehendak kita, itu yang kita perbuat. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena orang melakukan sesuatu, bukan. Tuhan nggak ngajar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi coba sepanjang hari ini renungkan ya. Seperti apa yang saya katakan tadi. Sekali lagi saya percaya setiap kita ini pasti pengennya orang itu berbuat baik dengan kita. Nggak ada kita pengen orang buat jahat dengan kita. Nggak bakalan, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita kehendaki, itu yang kita perbuat. Itu perintah Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini sih yang saya dapat, Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan. Dan di bagian terakhir katakan, itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau kita praktekkan kebenaran ini, ya berarti kita udah mempraktekkan seluruh firman Tuhan.
Karena kehendak kita itu pasti sekali lagi hal-hal yang baik. Oke, silakan. Yang lain boleh tambahkan Bapak Ibu. Apa yang didapat? Oke. Oh, sudah unmute ya? Ya, silakan. Ya, saya dapat dari pagi ini, tentunya kita ingin segala sesuatu orang perbuat bagi kita. Tapi kadang-kadang tidak tercapai. Kenapa? Kelas kita tuh selalu menuntut. Jadi saya belajar berubah diri, jangan menuntut orang lain, Ya, tapi berubahlah mulai dari kita. setuju. Karena apa? Kita selalu menuntut, oh orang itu sombong, orang itu tidak punya belas kasihan dan sebagainya. Itu bagian dia, jadi jangan kita terkontaminasi dengan bagian dia. Tapi berbuatlah sesuai firman yang sudah mengajarkan kita. Jadi siapa yang mulai dulu? Ya dari kita. Ya. Ya kan? Kalau kita sudah memulai dulu, otomatis di antara kita ini ada 22 orang. Kalau saya sudah mulai dulu, yang lain ikut satu, semua di sini 22 pasti menjadi baik semua. Toh. Tapi kalau kita hanya menuntut, tapi tidak pernah kita berbuat, nah itu bahaya, ya kan? Jadi saya rasa dari sejak kita Zoom pagi ini, dari pagi sudah mungkin 2 minggu ya. 4 minggu. Lihat, Sudah hampir sebulan, 20. Hampir sebulan. Jadi semakin hari itu hidup kita ini semakin remah dengan nilai-nilai yang kita baca tiap hari, kita dapat sharing tiap hari. Jadi jangan menuntut siapapun, ya, istri, anak, teman, siapapun. Tapi jadilah teladan buat mereka, ya, supaya mereka itu bisa melihat Bapak kita itu seperti apa. Karena sesuai firman Tuhan, kita ini adalah surat-surat yang terbuka, diamsalkan dan dapat dibaca orang. Ya, saya belum sempurna, tetapi saya belajar terus bagaimana ya. Mungkin banyak orang yang sakit hati sama saya karena katanya ya Pak Simon tuh orangnya dikit-dikit nyekak gitu ya. Ya, kalau memang kadang-kadang itu bawaan, bisa terjadi ya, seperti itu. Secara tanpa disadari kalau hal-hal yang kadang-kadang menjengkelkan ya kan ya itu bisa terjadi. Tapi setelah itu saya selalu ya merenungkan ya hidup ini karena saya selalu mengajarkan juga kepada karyawan saya harus ada 6M. Satunya harus mengevaluasi diri. Jadi sebelum kita tidur kita harus mengevaluasi hari ini hidup kita bagaimana. Jadi saya belajar untuk tidak lagi hanya menuntut, tapi membawa perubahan yang lebih baik. Amin. Itu dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. 1, 2, 3, Pak. Yes. 6M ya, kita kalah, kita baru 4M. Pak Simon sudah 6M. Apa itu 6M? Harus disampaikan. 1, jadi seseorang itu harus bisa melihat, ya kan? Sudah harus bisa melihat. Lantas M kedua, dia harus memikirkan. Ya kan, sudah memikirkan, dia harus bisa membaca situasinya, keadaannya. Nah, sudah itu dia harus bisa memerintah sebagai pemimpin, harus bisa memerintah. Yang kelima, dia harus mengevaluasi. Ya kan, yang keenam dia harus bisa mencatat untuk mengingatkan waktu kita mau meeting, bawalah itu di meeting. Nah, itu. Wah, mantap. Jadi praktek ya. Nah, tapi pagi ini kita dapat kata kunci kan, jadi teladan seperti Pak Hyong bilang tadi katakan. Yang kedua, kata kunci yang Pak Simon sampaikan, jangan menuntut. Nah, karena sekali lagi semua itu harus mulai dari kita. Apa yang kita kehendaki orang perbuat, itulah yang kita mau buat. Jangan nuntut orang. Dan dimulai dengan apa? Jadi teladan seperti Pak Hyong sampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu beberapa menit, boleh tambahkan. Jadi kata-kata kunci itu Bapak Ibu tangkap, terus renungkan sepanjang hari ini. Nah, terus kita praktekkan secara nyata dalam hidup kita. Oke, silakan yang lain boleh tambahkan kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan. Oke, Pak. Saya
tergerak dan saya dengar dari Pak Heri ngomong, kalau kita tuh berkehendak orang tuh selalu berbuat baik sama kita. Ya saya baru dengar gitu loh, bener juga ya. Jadi segala sesuatu yang kita mau tuh pasti yang baik, dan juga otomatis kita akan melakukan sesuatu hal yang baik. Ya. Contohnya seperti kita juga biasanya minta orang selalu mau menghormati kita, Pak. Nah, tapi ya terlebih dahulu ya kita juga harus menghormati orang lain dulu. Seperti di Roma 12 ayat 10 mengatakan gini, hendaklah kamu saling menghormati sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi supaya orang lain menghormati kita, ya terlebih dahulu kita juga lebih menghormati orang lain. Dan satu lagi Pak, saya lihat Pak Simon juga sekarang sudah banyak berubah, mantap Pak. Dia selalu merenungkan firman dan menjadi pelaku firman ya Pak ya. Amin. Terima kasih juga Pak Ahyong buat pagi hari ini, buat firmannya. Oke, silakan yang lain. Yuk, silakan yuk yang lain dapat apa, punya pengalaman Pak. Ya Kak Ahai, silakan Kak Ahai. Ya Pak, shalom Pak semua Pak. Shalom. Pak Hyong, saya lagi bergumul juga. Saya kan ada belajar muridin teman satu Pak yang lagi jatuh. Kerinduan saya kan pengen dia tuh boleh sembuh, boleh kembali ke keluarga dia lagi Pak. Ya kerinduan saya sih nggak ada apa yang saya inginkan dari dia juga Pak. Dia cuma rindu dia tuh boleh ketemu Tuhan dan pulih lah. Selama ini anaknya kan cukup nakal Pak, main di narkoba udah 20 tahun. Orang tuanya di Jambi kayaknya udah nggak sanggup lagi ngurus dia Pak. Ya kayak mana berjalan waktu, tahu-tahu dia bisa ke Bungo gitu Pak. Saya mentorin dia, saya muridin dia apa yang ada dalam hidup saya Pak. Ya ajarin dia dari awal, saya teladani hidup yang benar seperti apa, saya kasih kesaksian hidup saya seperti apa. Tapi berjalan waktu Pak, 5 bulan ikut saya, saat ini dia lagi jatuh Pak. Dia tahu-tahu di belakang saya dia main judi Pak. Main judi, saya ini sebenarnya mentor dia, punya hati, mau negur dia tuh saya nggak sanggup Pak. Saya takut dia kecewa, nanti dia tinggal di Bungo atau dia tinggal di kami kan. Ini anak ini kan masih labelnya agak apa Pak. Saya nggak pernah mau neguri dia, mungkin ya saya neguri melalui teman-teman, tolong teguri dia lagi ini. Saya sendiri nggak sampai hati mau neguri dia Pak. Saya takut dia kecewa sama saya atau gimana. Pokoknya saya nggak sanggup lah Pak yang ngomong untuk menyakiti dia. Cuma sekali-sekali saya kasih pandangan-pandangan aja Pak. Dalam hal ini kan saya banyak bergumul juga Pak. Saya tanya ke Panatua, ke Pak Santo, ke Pak Kamli, seperti apa kita kalau ada masalah yang seperti ini kan. Saya selama ini juga lihat dia Pak, jatuh Pak. Saya sebenarnya tahu dia ini jatuh dalam ini Pak, tapi hal dia minta pun saya masih ngasih ke dia Pak, karena saya juga nggak mau kecewa dia kan. Saya selalu ikuti apa yang dia mau Pak. Kadang-kadang saya juga lihat Pak, apakah kerjaan saya ini benar atau enggak gitu Pak. Sampai saat ini saya biarin Pak, dia nggak mau komunikasi dengan saya Pak, nggak mau komunikasi. Lalu saya sendiri juga ada tanya ke komunitas kami, anak ini mau dihadapi seperti apa. Ada yang bilang ya biarin aja lah kok, dia ngalami Tuhan dulu seperti apa. Dia ngalamin dari kok nggak usah telepon dia, nggak usah sambut dia. Biarlah dia boleh mengalami Tuhan melalui pribadi dia. Tapi sebagai saya nggak tega terus Pak. Saya takut anak ini mau kemana ke depannya. Saya juga selalu nuntun dia, selalu tanya Tuhan seperti apa mau nuntun dia kan. Anak ini saya juga nggak sampai hati setiap hari mikirin dia terus Pak. Karena saya juga ada beban, orang tuanya juga pernah nasihati saya, tolonglah didik anak saya ini bagus-bagus. Jadi dalam hal ini saya juga ada beban sama orang tuanya juga Pak. Orang tuanya juga kadang anak ini salah, orang tuanya nggak sanggup lagi negur dia Pak, karena dia pernah kecewain anaknya atau hubungan mereka nggak baik.
bapaknya pernah kasih hai, tolonglah kau didik anak aku nih, saya percaya sama kamu yang didik dia aja, kamu yang maju aja, jangan saya, katanya Pak. Dalam hal ini juga saya jadi beban, mungkin selama ini saya banyak pandangan seperti apa, saya nggak dapat peneguhannya satu, Pak. Seperti apa saya mau lakukan untuk dia. Mungkin dari hal ini Pak Ayun bisa negui saya mau seperti apa hadapi orang yang seperti ini. Terima kasih, Pak. Saya jawab ya Pak Heri. Jadi buat Ahai dan buat semua kita, dalam kita memuridkan orang, pertama kita mesti belajar seperti Yesus. Yesuslah teladan guru yang baik, Bapak yang baik juga Tuhan. Jadi khusus buat Ahai adalah Ahai mesti tahu Ahai ini pemurid, pendidik, dan guru. Nah, kalau bicara didik, harus ditegur. Orang yang aku kasihi, aku hajar, kata Alkitab. Jadi kita bisa baik, tapi kita juga harus tegur. Dan kalau kita tegur dengan belas kasihan, hubungannya sudah dapat. Orang yang kita muridkan juga tahu bahwa kita sayang dia. Jadi Hai, kata kunci yang pertama harus kau hajar Tuhan. Hajar dia kuat-kuat, dalam-dalam, tapi dengan kasih, dengan bawaan, teknik, cara-cara, kan tiap-tiap orang beda. Kalau badak dihajar pakai kayu, dia slow baik. Kalau kupu-kupu dihajar pakai tangan, sudah remuk dia. Tapi harus dihajar. Hanya dengan cara yang dia bisa terima sesuai dengan kondisi dia. Jadi pertama, itu mesti ditegur, dididik. Setelah hubungan kita dapat. Yang kedua, buat Ahai dan kita semua, dalam kita mendidik anak rohani, ya, tujuannya adalah supaya dia berjalan dalam visi Tuhan. Bukan tujuannya kita dianggap orang baik. Jadi nggak apa-apa dia anggap kita jahat ada waktu-waktu tertentu. Dia anggap kita salah paham dan sebagainya, itu nggak masalah. Jadi fokus kita memuridkan orang adalah bawa orang itu ke Kristus. Nah, jangan sampai dia jadiin kita figur satu-satunya, teladan satu-satunya, itu nggak bagus. Ya. Jadi kata kunci saya adalah Ahai juga mesti punya rasa aman. Kalau Ahai waktu muridkan orang, jangan berusaha lihat, wah orang itu nanti nilai saya gimana. Jangan. Fokus aja bawa dia bagaimana ketemu Tuhan. Gitu. Dia mau salah paham. Misalnya orang yang lagi narkoba, kalau kita kunci dia itu dia bisa marah. Ya. Adik saya yang kecil tuh narkoba. Sudah bohwat, saya sama mama, keluarga sepakat izinkan dia masuk ke kantor polisi dan kemudian kena beberapa tahun. Dan di dalam kami berusaha memantau supaya dia tidak transaksi di dalam. Jadi dia bisa marah, emosi sama saya, sama Santo, tapi setelah lama-lama ya kita ngomongin Tuhan, kita perhatiin, saya lihat ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi yang pertama mesti dihajar, yang kedua adalah fokusnya ke orang itu ketemu Tuhan, fokusnya jangan pikirin apa kata orang tentang saya. Nah, hal yang ketiga adalah mesti tahu, tidak semua murid berespon. Tidak semua murid berhasil kita muridkan. Jadi mesti legowo juga memilih. Yesus memilih 12, ada Yudasnya. Jadi saya berharap semua kita muridkan banyak orang. Jadi tergantung nanti responnya haus sama firman, dia adalah tanah yang berbatuan, atau tanah di pinggir jalan, atau tanah yang ada lalang. Nggak apa-apa, itu biar murid-murid kita sama Tuhan.
menyiapkan hati, tapi kita muridkan lebih banyak orang supaya di antaranya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, nggak apa-apa, legowo aja. Karena tiap-tiap orang beda-beda. Dan terakhir, aku percaya dengan hati Ahai yang penuh belas kasihan, pastilah Tuhan akan pakai Ahai memuridkan orang-orang yang baik. Nah, khusus yang di Bungo, aku lihat ya, Pak Ramli, Pak Yosia, Ahai itu sama tuh tipenya orang baik semua. Ketiganya hari ini saya mau nasihati hajar. Ya. Jadi mesti dihajar, tapi ingat, lihat dia badak atau kupu-kupu. Jangan sekali tepuk, penyet pula, itu jiwa. Oke, itu saja. Oke, saya menambahkan. Ya, makasih Pak. Saya meneguhkan apa yang Pak Hayong sampaikan. Jadi kan mereka itu murid Kristus, itu yang penting dulu. Bukan murid kita. Nah, nanti kok Ahai boleh baca dan kita semua baca, ini prinsip yang Paulus. Tentu Paulus kan meneladani Yesus, seperti Pak Hayong tadi bilang, teladan kita itu Yesus. Nah, Paulus meneladani Yesus cara mentor orang. Di 1 Tesalonika pasal 2, ini biasanya Pak Hayong juga ajarkan kalau training fast. 1 Tesalonika pasal 2, ayat 7 sampai 12. Nah, kita ini harus berlaku seperti ibu yang ramah. Nah, ini tapi nanti Bapak Ibu baca ya secara detail ayat itu ya. Terus ayat yang ke-10 katakan kita harus jadi teladan hidup. Memang betul, jadi teladan hidup. Tapi di bagian terakhir, kita juga harus bersikap seperti seorang bapak yang tegas. Kalau anak kita salah, kasih tahu. Karena ayat 12 katakan gini ya, atau ayat 11 saya baca aja, ini prinsip bapaknya nih. Jangan jadi ibu yang ramah terus, yo enggak apa-apa, jadi pahlawan. Bukan, kadang kita harus pada waktu seperti Pak Hayong bilang jadi bapak. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, itu prinsip yang Pak Hayong sampaikan tadi ya. Kita harus lemah lembut, kita harus jadi teladan hidup. Tapi kalau ngadepin badak itu tadi seperti Pak Hayong bilang, kita harus ngomong dengan tegas, ini salah. Walaupun orang bisa salah mengerti. Nah, itu salah satu seni pelayanan. Hengki, Meli yang sudah paham itu. Kadang kita mau tolong nasihatin orang salah paham. Nggak apa-apa, jangan kita mau jadi orang baik terus di mata orang. Nah, jadi apa yang Pak Hayong sampaikan, saya cuma meneguhkan dengan ayat-ayat itu. Nanti Bapak Ibu boleh renungkan lagi. Itu salah satu prinsip-prinsip mentoring. Oke, itu saja. Saya serahkan selanjutnya Hengki untuk pimpin atur doa syafaat kita. Terima kasih Pak Hayong. Terima kasih Pak. Mantap. Oke, kita doa syafaat pagi hari ini. Silakan John. Oke, mari kita sama-sama sedang doa. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu. Kau mengajar kami untuk melakukan yang terbaik Tuhan. Orang lain, kami juga melihat kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun dan pimpin setiap langkah kami, supaya kami boleh menjadi berkat dan teladan dalam setiap keluarga kami Tuhan. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Arbet Tuhan. Biarlah kuasa pemulihan-Mu memulihkan setiap sakitnya Tuhan, stroke dan ginjalnya Tuhan. Dengan kuasa-Mu Engkau yang memulihkan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa pemulihan-Mu setiap hari bekerja Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk teman kami Uyung Kristian Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat hidup dan masa depannya Tuhan. Engkau juga tahu setiap pekerjaannya Tuhan. Engkau bukakan jalan yang terbaik buat hidupnya Bapa. Kami serahkan dia dalam tangan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan kokonya Lydia Tuhan. Saat ini terjadi kasus narkoba Tuhan, Engkau tolong campur tangan Tuhan,
Biar lewat masalah ini Tuhan, dia boleh mengenal Engkau Tuhan, dan seluruh keluarganya juga boleh mengenal Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga tahu dia punya sakit asam urat Tuhan, biar Engkau juga sembuhkan sakitnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Lydia ini dalam tangan-Mu. Lewat semuanya ini, mereka semua boleh mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih juga Yesus, kami berdoa dan menyerahkan juga Ibu Riana Tuhan, Engkau sudah sembuhkan dia, dan kami percaya pemulihan-Mu setiap hari bekerja, sehingga Engkau boleh memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Bapa, di pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Bang Sakti Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Dia masih sakit, Tuhan pulihkan. Engkau pulihkan setiap sakit jantungnya Tuhan, dan fungsi ginjalnya Tuhan boleh bekerja normal kembali Tuhan. Kami serahkan dia untuk supaya dia lebih dekat lagi kepadamu dan lebih menjadi hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Bapak terima kasih juga pagi hari ini kami juga menyerahkan dari kami Weni Tuhan dan adiknya Feni yang sudah sembuh Tuhan. Masih ada gejala gatal dalam tubuhnya Tuhan, biarlah Engkau juga pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Meranti, Tuhan kesehatannya, Tuhan Engkau semakin hari semakin pulihkan Tuhan, dan Engkau memberi dia kekuatan, semangat untuk terus melayani Engkau Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur dan kami menyerahkan setiap doa-doa kami. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk sharing firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Hayong. Kami berdoa Bapa, Tuhan berkati hidupnya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati semua yang ia lakukan untuk Pelita Community sebagai pemimpin di Pelita Community. Hamba mau berdoa Bapa, kami bersepakat untuk berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin yang ada di Pelita. Tuhan berkati, Tuhan kami bersatu hati juga untuk menghidupi visi 5 juta orang jiwa-jiwa yang ada di Sumatera ini ya Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin pemimpin-pemimpin yang ada di Pelita Community. Kami berdoa juga Bapak agar kami juga boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk semua pemimpin-pemimpin yang ada di cabang, baik yang ada di Jambi, baik ada di Medan, di Jakarta, maupun yang ada dimanapun ya Bapak. Ajari supaya kami memiliki roh anak yang taat kepada Bapa di surga, yang selalu mengandalkan Bapa di surga di dalam melakukan pelayanan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa kalau pemerintah kami sedang berjuang untuk melawan pandemi yang ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya Engkau juga berikan hikmat, marifat kepada pemimpin-pemimpin kami, sekalipun mereka tidak mengenal Tuhan. Engkau tetap berkati, Engkau tetap urapi mereka ya Bapa, yang berjuang untuk ekonomi, berjuang untuk menghadapi banyak sekali bencana-bencana yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga sebagai pemimpin, supaya Tuhan pakai untuk menjadi terang, untuk menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biar orang lain boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Engkau berkati kami dalam pekerjaan, dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Tio Tuhan, yang dimana pagi hari ini lagi sakit emah ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa kesembuhan-Mu Kau curahkan kepada Tio ya Bapak. Dan juga berdoa buat Mama, Papa, dan adik Tio Tuhan. Biarlah mereka juga terus mengalami Tuhan, dan juga mereka juga hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Tio ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami minta Pak Ayong tutup dalam doa Pak, silakan.
Bapak terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari. Tuhan sertai, jadikan kami terang, jadikan kami garam. Anugerah Tuhan ada pada setiap kami. Berkati apa yang kami kerjakan, supaya hidup kami jadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Oke, sampai besok pagi lagi Bapak Ibu ya. Pak. Oke.